warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu wa lanal 'azim wa balagha rasuluhu nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, marilah sebelum kita mengawali taklim kita malam ini, kita terlebih dahulu membacakan suratul Fatihah tawassulan bi hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ibadil kiram wa jami'il awliya wal anbiya wa syuhada wa sholihin, khususan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ila jami' masyayikhina khususan hadrati muallifina al-kitab yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari qaddasallahu sirrahul aziz wa ila jami' masyayikhina khususan hadrati Syekhina Abdul Karim wa qaddasallahu wa man intasaba ilayhi Allah yu'ti darajati fil jannah wa yamha'u bihi qawluhu fid darin amin. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wal walidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mar'atu aula bi huslil mar'ati walahu waslu halili. Perempuan itu lebih diutamakan untuk memandikan mayit perempuan. Jadi artinya jangan bersilang, laki-laki mandiin perempuan atau perempuan mandiin laki-laki. Walau huslu halili halilatin, dan bagi laki-laki ya, itu boleh memandikan perempuan halalnya. Perempuan halal itu bisa istri, bisa anak, bisa adik perempuan yang halal. Walizaujatin la amatin ghuslu zaujiha. Istri boleh memandikan suami. Tapi kalau amat, ya, sekarang tidak ada istilah amat, dulu ada istilah amat. Amat itu artinya budak perempuan. Budak perempuan itu nggak boleh memandikan majikannya yang laki-laki. Sekalipun amat itu boleh disetubuhi. Ya, amat atau budak perempuan itu boleh disetubuhi. Jadi masih dalam zaman perbudakan itu boleh. Tapi tidak boleh memandikan majikannya yang laki-laki. Walau naka wali zaujatin la amatin waslu zaujiha
walau nakahat wairohu. Dan bagi istri boleh memandikan suaminya walaupun sudah diperistri oleh orang lain, artinya sudah diceraikan. Tapi di sini ada syarat, bila masjid bal bilafin wa khirqatin ala yadi. Ya, syaratnya di sini dengan tanpa menyentuh, ya, bal bilafin, tetapi dengan cara bilafti khirqatin ala yadi, artinya dengan memakai lap kain yang ditaruh di, kalau sekarang itu sarung tangan, dengan sarung tangan. Fa'inhala fasahal ghusl. Nah, kalau tidak seperti itu maka ya mandinya tetap sah, Jadi gitu. Jadi ini hal yang prinsip itu tidak boleh ajnabiyah. Artinya wanita yang bukan mahramnya itu dimandikan oleh laki-laki yang juga bukan mahramnya. Intinya seperti itu. Nah, jika terjadi begini, fa in lam yahdur illa ajnabiyyun fil mar'ati aw ajnabiyyatun fil rajuli yumma al mayyit. Jika ternyata tidak hadir, tidak ada wanita yang tidak hadir, wa in lam yahdur illa ajnabiyyun fil mar'ati, ada mayit perempuan yang hadir orang lain, laki-laki yang lain yang tidak ada hubungan mahram, ataupun sebaliknya, maka yummima al mayyit, mayit tidak dimandikan Pak, tapi ditayamumi saja, ditayamumi. Naam, lahuma ghuslu man la yustaha min sabiyyin aw sabiyatin lihilli nadhari kullin wa masih. Nah, ya, bagi laki-laki atau perempuan boleh memandikan orang yang sudah tidak punya hasrat, yang belum ada belum ada hasrat ketika disentuh, ya, belum ada hasrat ketika disentuh. Seperti siapa? Min sobiyin atau sobiyatin, anak laki-laki atau anak perempuan. Nah, ini boleh walaupun dia bukan mahramnya. Kalau yang disentuh itu anak kecil yang tidak ada syahwat ketika disentuhnya, maka boleh dimandikan oleh orang lain yang bukan mahramnya. Kenapa? Karena lihil lima berikullin, ya, wa masih. Karena bolehnya kita memandang dan menyentuh boleh, tidak membatalkan, ya, dan memandangnya pun tidak diharapkan. Maka ketika diurus jenazahnya, dimandikan oleh laki-laki, jika mayitnya perempuan yang bukan mahramnya tapi masih anak kecil, ya, itu enggak masalah. Nah, kemudian yang kedua, watakfinihi bisa ini aurati, dan mengkain-kafankan atau mengkafaninya dengan menutup auratnya, ya. Mukhtalifatin bidzukurati wal unusati, yang berbeda-beda antara jenis kelamin mayitnya, laki-laki ataupun perempuan. Nanti cara mengkafaninya itu tidak sama. Dunariki wal hurriyah, bukan dari mayit yang berstatus budak ataupun merdeka, perempuan yang
merdeka. Jadi tidak ada di sini perbedaan status, ya. Perbedaan status antara mayit yang merdeka ataupun mayit yang tidak merdeka atau yang masih dalam kondisi perbudakan. Wajibu bil mar'ati walau amatan ma yasturu ghairul wajhi wal kaffain. Maka wajib bagi mayit perempuan walaupun dia seorang budak perempuan, wajib ma yasturu ghairul wajhi, sesuatu yang bisa menutup selain wajah dan kedua telapak tangannya. Jadi ukuran mayit perempuan itu minimal ketika dibungkus kain kafan, maka ukuran kain kafannya bisa menutup sekujur tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Berarti satu lapis cukup, ya satu lapis cukup. Ini minimal, kan juga minimal, gitu ya. Wa birrajuli ma yasturu ma baina surrati wa rukbah. Untuk mayit perempuan, mayit laki-laki itu minimal ya yang digunakan atau yang bisa digunakan untuk mengkafani adalah kain kafan yang mencukupi untuk membungkus dirinya antara anggota tubuhnya yang ada di antara pusar dan lututnya. Jadi kalau ada mayit di kain kafani hanya pada anggota di antara pusar dan lutut, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Minimalnya, namanya kan kalau minimal itu kan kondisi yang mungkin tidak ada lagi, tidak ada kain untuk membungkus, ya maka minimal bisa membungkus pada auratnya. Auratnya kan baina surrati wa rukbah, antara pusar dan lutut. Wal iktifa'u bisatiril awrati huwa ma sahhahu an-Nawawi bi akhari kutubi. Nah, dinilai cukup hanya dengan menutup aurat saja. Ini adalah pendapat yang telah disahihkan oleh Imam An-Nawawi bi akhari kutubi, di dalam kebanyakan kitab-kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Jadi Imam An-Nawawi itu lebih banyak pendapatnya itu untuk mayit, ya baik laki-laki dan perempuan, itu minimalnya adalah kain kafan itu bisa menutup auratnya. Kalau perempuan berarti seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kalau laki-laki baina surrati wa rukbati, bisa menutup anggota yang ada di antara pusar dan lutut saja. Li'annahu haqqullah ta'ala, karena wa naqalahu 'anil aktsarina, dan Imam An-Nawawi ini mengambil keterangan dari kebanyakan para ulama seperti itu. Jadi minimalnya membungkus mayit, mengkafani mayit, minimalnya adalah kain yang bisa menutup auratnya saja. Li'annahu haqqullah ta'ala, karena menutup aurat ini termasuk haqqullah, haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita misalnya membuka aurat, ya, kita nggak merasa malu misalnya, ya berarti kan kita nggak merasa terusik haknya. Tetapi ingat bahwa membuka aurat itu bukan hak kita, hak Allah. Makanya ketika dibuka auratnya, ya berdosa. Ya. Dosa kenapa? Karena membuka aurat itu termasuk hak Allah, bukan hak ada, bukan hak Allah. Gitu. Waqala akharun yajibu satru jami'il badani walau rajulan. Nah, kalau selain Imam An-Nawawi berpendapat bahwa minimal mengkafani mayit adalah menutup sekujur tubuhnya, walaupun mayitnya laki-laki, minimalnya harus tertutup semua. Jadi kalau pakai pendapat Imam An-Nawawi, nggak punya apa-apa, orang yang meninggal nggak punya apa-apa, maka minimal yang dibungkus auratnya saja. Laki-laki baina surrah wa rukbah, perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan.
Walil gharimi man uzzaidi ala satir kullil badan. Bagi orang yang meninggalkan hutang dilarang untuk membungkus dengan lebih dari menutup sekujur badan. Mayit hutangnya banyak, maka kain kafannya cukup satu lapis, Pak. Kalau memang kain kafan itu diambil dari hartanya mayit, gitu. Jadi saking wajibnya membayar hutang, dia punya harta peninggalan belum lunas. Kalau uangnya itu dipakai untuk membayar hutangnya itu nggak cukup, maka sampai kain kafannya pun nggak boleh berlapis, Pak. Cukup satu kain kafan atau satu lapis saja untuk menutup tubuhnya. Ini bagi golim itu apa? Orang yang punya hutang. Jadi lebih utama untuk membayar hutangnya. Kecuali kalau kain kafannya dikasih sama nurul huda, nurul huda ngumpulin itu terus bangga atau rukun kematian gitu ya, memberi kain kafan. Tapi kalau diambil dari hartanya ya nggak boleh berlapis-lapis. Kain kafannya cukup satu lapis saja yang bisa menutup sekujur badannya. Ini bagi mayit yang punya hutang. Alladzi dainuhu mustahribun litirkah. Artinya bagi orang yang hutangnya itu bisa menghabiskan harta peninggalannya. Kalau warisnya banyak ya jangan, Pak. Warisannya banyak kok, sekalipun hutang di bank itu belum lunas, tapi kan tirkahnya bisa cukup untuk membayar hutangnya. Ya kain kafanin yang layak lah, ya. Karena di kain kafanin hanya satu lapis, alasannya karena untuk bayar hutang. Nah, lazai ala satiril aurati lita'aqqudi amrihi. Tidak lebih dari menutup aurat, ya. Karena di sini ada perintah yang kuat untuk lebih daripada menutup aurat. Wa qala haqqan lil mayyit bi nisbati lil ghurama'i, ya. Dan keadaan menutup lebih dari sebatas menutup aurat ini juga merupakan hak bagi mayit, ya. Jika dinisbatkan dengan mayit itu seperti orang-orang yang mengembara. Jadi status mayit itu, ya, tetap harus dikafani dengan menutup sekujur tubuh, tidak hanya tadi menutup auratnya saja, karena ini haknya mayit, ya, haknya mayit. Maka tidak boleh kita mengurangi haknya mayit. Ya, walaupun di sini Imam An-Nawawi membolehkan menutup mayat cukup pada bagian auratnya saja. Ya. Wa akmaluhu lidzakari salah satu ya kullun minha al-badan. Dan sempurnanya mengkait kafani mayit laki-laki adalah 3 lapis yang menutup seluruh badannya. Wajasa ayyuzada tahtaha qamisun wa imamah. Boleh bagi laki-laki selain 3 lapis kain kafan, ya, boleh untuk juga menambahnya dengan gamis dan serban. Jadi 3 lapis itu disiapkan, kemudian ada gamis, baju kurung, ya, kemudian ada serban. Baru yang 3 lapisnya digunakan untuk menutup semuanya. Jadi kalau hartanya cukup, ya, uangnya cukup, maka sempurnanya mengkain kafani laki-laki itu adalah dengan 3 lapis kain ditambah gamis dan serban, ya. Walil unsa izarun qamisun
Fahimarun falafatan. Kalau mayatnya perempuan, maka digunakan beberapa lapis. Pertama, izar. Izar itu kain sarung, ya. Jadi sebelum dilipat atau dibungkus dengan kain kafan yang lebar yang menutup sekujur tubuhnya, di dalamnya itu bikin dulu, ya, kain kafan yang hanya untuk dijadikan sebagai kain sarung saja, izar. Nah, setelah izar kemudian ditambah gamis, ya. Gamis itu berarti yang dikasih lubang itu masukkan, ya. Kemudian kasih kerudung, baru ditambah 2 lapis. 2 lapis itu kain yang digunakan untuk menutup semua badannya. Itu jadi kalau laki-laki tadi apa? 3 lapis ditambah gamis dan serban. Kalau perempuan 2 lapis ditambah izar. Izar itu sarung, ya. Kemudian gamis dengan kerudung. Lalu 2 lapisnya digunakan untuk menutup sekujur tubuhnya. Itu. Baik panul mayitu bimalahu lubsuhu hayyan. Mayit ini dikafani dengan pakaian yang biasa dipakai ketika hidup. Ya. Artinya kalau waktu hidupnya suka dengan atau bukan suka, pakaian yang dipakai itu selalu pakaian yang mahal, yang halus. Jangan sampai mayitnya dikasih pakaiannya ketika meninggal, pakaian yang atau kain kafan yang dipakai kain kafan yang kasar. Padahal ketika hidupnya senangnya atau selalu memakai kain kafan yang halus. Jadi sebaiknya bagaimana? Ya kelasnya harus dilihat dong, ya. Lihat kelasnya, ya. Kelas waktu hidupnya itu jangan sampai pada waktu hidupnya pada pakaian yang bagus, begitu meninggal kain kafannya yang kasar, yang kain kafannya yang halus. Fayajuzu harirun wa muzaffarun lil mar'ati wa subbi ma'al karoha. Boleh, ya, wanita itu dibungkus dengan sutra dan dikasih minyak wa muzaffarun, ya, apa namanya, pakaian yang di wantek itu dikasih warna, ya. Tapi ini makruh, ya. Jadi mayit pakainya sutra, batik lagi misalnya, atau dikasih warna misalnya, itu boleh sih, tapi makruh. Jadi walaupun orang kaya ya tetap aja kain kafan ya kain kan putih saja, nggak perlu pakai kasih warna-warni. Wa mahallu tajhizihi at-tirkah. Nah, jadi yang digunakan untuk membiayai, gitu ya, yang digunakan untuk membiayai perkafanan jenazah itu dari mana? Ya, adalah tirkahnya, harta peninggalan. Jadi makanya begini, hal-hal yang harus dikeluarkan oleh ahli waris sebelum harta waris dibagi, itu salah satunya adalah biaya tajhizul jenazah, biaya penguburan, biaya mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan, semua prosesnya itu diambil dari tirkahnya nanti. Jadi di situ nggak ngitung tahlilan, Pak. Tahlilan itu sebenarnya adalah mestinya itu bagian dari sedekahnya yang masih hidup, bukan dari tirkah. Anak-anaknya bersedekah, lalu lihatnya itu sedekah, ya berarti yang sedekah orang yang hidup dari hartanya itu, bukan dari tirkah. Tirkah jangan diapa-apain, karena itu harta milik Allah. Kan status harta itu begini, Pak.
Selain dari kewajiban-kewajiban yang harus dibayar seperti untuk tajhizul jenazah, mengurus jenazah, ya. Kemudian untuk membayar hutangnya mayit, kemudian untuk wasiat, ya, yang diwasiatkan sebelum meninggal, kemudian untuk apa namanya, pokoknya hal-hal yang harus ditunaikan yang merupakan kewajibannya mayit itu harus diselesaikan. Kalau dia orang yang berkewajiban berangkat haji, lalu kemudian dia tidak bisa berangkat haji, ya termasuk di antara kewajibannya adalah mengambil harta tirkahnya untuk membadalkan hajinya. Kalau memang dia sudah istitoah dan ada istitoah itu artinya lengkap istitoah, maka juga wajib itu hartanya digunakan untuk membadalkan hajinya. Nah, lalu selebihnya bagaimana? Selebihnya itu milik siapa? Selebihnya ya milik Allah. Karena kita statusnya hanya dititipin amanat saja. Nah, makanya jangan sampai sebelum dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Allah di dalam Al-Quran, maka ahli waris tidak boleh mengambil sedikit pun dari harta tirkah itu peninggalan. Ya. Terus milik siapa? Milik Allah. Bisa dibagikan lagi atau dimanfaatkan lagi oleh ahli warisnya kalau mengikuti aturan yang punya. Siapa yang punya? Yang punya Allah. Jadi nggak bisa sembarang Pak meninggal besok pagi lemarinya digotong, meja kursinya digotong, nggak bisa. Termasuk begini, ini adat yang harus kita rubah, Pak. Hari ke-7 tahlilan itu biasanya ada pakaian mayit ditumpuk, pakaian ditumpuk di situ. Terus, ayo silakan yang mau ambil. Boleh nggak dibagi-bagi? Sebenarnya nggak boleh itu, Pak. Itu tirkah. Tirkah itu haknya waris. Boleh nggak dibagi? Boleh nggak dibagi-bagi ke jamaah? Boleh, tapi nanti setelah dibagi waris. Karena bagi waris itu mimakol lamin hu'atafur, gitu kan? Sedikit atau banyak itu perlu dibagi. Ya, maka termasuk diantaranya pakaian-pakaiannya mayit selagi masih ada harganya itu tirkah. Jangan dibagi dulu kecuali itu sudah dibagi kepada ahli warisnya. Dan kalau mau dibagi silakan ahli warisnya yang menyedekahkan pahalanya untuk almarhum. Prosesnya seperti itu. Ya kita saja misalnya anaknya nih, orang tua kita meninggal, sebelum harta dibagi sesuai dengan aturan Allah, sedikit pun kita nggak boleh ngambil harta tirkah, nggak boleh. Karena harta tirkah itu bukan hak kita, walaupun kita ahli waris. Kita boleh memanfaatkan setelah melalui proses pembagian yang bagi siapa, aturan siapa? Aturan yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah membagi kok. Nah setelah dibagi baru diambil. Jangan ambil manfaat harta waris padahal belum dibagi sesuai dengan porsi yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang kan anehnya begini. Nah, ketika mayit atau ketika keluarga ada yang meninggal, ada salah seorang ahli warisnya menanyakan, ini gimana nih warisnya, mau dibagi kapan? Itu ditanggapinya pakai emosi, Pak. Ditanggapinya pakai emosi. Kenapa mesti nanya-nanya waris? Makam aja tanahnya belum kering, masih basah, sudah nanya-nanya waris. Seperti tidak elok, tidak pantas. Padahal mestinya dipercepat. Proses pembagian itu dipercepat. Kenapa? Karena kan gitu ya, namanya harta itu berkembang
bisa pasang, bisa suruh. Nah, jangan kemudian dibagi, enggak, ngambil masing-masing iya. Ya. Buka lemari, udah kosong semua, udah diangkut semua sama anak-anaknya. Yang enggak kebagian protes, enggak boleh begitu. Jangan menunda-nunda, sebab kalau menunda-nunda itu artinya akan berubah lagi posisinya. Apalagi ketika kemudian ada ahli waris, ada yang meninggal berikutnya, itu cara hitungnya harus berulang-ulang karena ada masalah munasabah dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya pergantian waris itu tidak ditunda-tunda sebaiknya. Jadi kalau ada riwayat hadis yang menyatakan ahli kubur tengok rumah, itu sebenarnya kalau lanjutan hadis itu penjelasannya adalah terkait dengan harta waris. Kenapa kembali dengan berlinang air mata? Itu karena mayit melihat harta warisnya belum dibagi sama ahli waris. Jadi ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Ada yang merasa bahwa wah ini mah udah bagi rata aja. Boleh gak sih bagi rata? Ya nggak boleh lah, kita diatur kok sama Quran. Kalau mau bagi-bagi sesuai dengan kesepakatan setelah dibagi berdasarkan aturan Allah. Jadi dihukumi dulu. Jadi ada istilah begini, as-sulhu ba'dal hukmi. Oke, kita Islam. Tapi dihukumi dulu. Dihukumi bagaimana? Ya dihukumi sesuai dengan aturan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran mengatur pembagian waris? Ikuti dulu itu. Setelah diikuti, ada aturan misalnya lidzakari mithlu hadzil unthayain, laki-laki dapat sepikulan, perempuan dapat segendongan. Ikuti aja dulu aturannya seperti itu. Setelah itu silakan Islam. Itu Islam yang merasa mampu memberikan bagiannya kepada yang tidak mampu. Sah-sah saja, tidak ada masalah, tapi harus ikuti dulu aturan Allah. Ini kebanyakan orang belum diatur, belum pernah sesuai dengan aturan Allah yang ada di dalam Al-Quran, sudah ambil masing-masing. Tidak boleh. Ya, jadi saja. Sebenarnya itu nanti ada babnya sendiri, ya. Tetapi karena ini ada terkait dengan masalah tirkah, ya. Jadi pengurusan jenazah itu boleh atau tempat pengambilan dananya adalah dari tirkah, dari peninggalan mayit. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamna kama rabbana Allahumma iftah 'alaina ridwan 'alamin. بحكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر إلى أقوات الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.